Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies ini sekarang menjadi calon presiden yang kemarin diusung dari Partai Nasdem. Kemudian ada dua partai politik lain yaitu PKS dan Demokrat ini setuju dengan Pak Anies Baswedan dimajukan menjadi calon presiden. Namun demikian, sampai hari ini cawapresnya ini belum ada. Kemarin dari PKS mengusulkan Ahmad Heriawan untuk menjadi calon presiden. Kemudian dari Demokrat juga mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi sampai hari ini Pak Anies belum menemukan sosok calon wakil presiden yang akan mendampinginya di 2024. Dan teman-teman, ketika Pak Anies ini maju menjadi calon presiden, dari awal sejak Pak Anies ini menjadi gubernur, ini selalu diserang oleh pihak eksternal yang tidak menginginkan Pak Anies maju di 2024. Tapi toh nyatanya teman-teman, hari ini Pak Anies justru diusung dari Partai Nasdem untuk menjadi calon presiden di 2024. Tetapi tudingan miring kepada Pak Anies Baswedan ini juga masih ada. Pak Anies dikatakan keturunan Yaman, Pak Anies dikatakan radikal, intoleran, dan sebagainya. Jadi label-label negatif itu diarahkan kepada Pak Anies Baswedan. Namun apa jawaban Pak Anies ketika tudingan-tudingan itu ada ditujukan kepada Pak Anies Baswedan? Nah teman-teman, coba kita lihat cuplikan jawaban dari Pak Anies Baswedan mengenai tudingan-tudingan intoleran dan sebagainya. Kita lihat video yang satu ini. Apabila ada tudingan intoleran, tudingan nih persepsi diskriminatif, oke? Kalau dulu nggak bisa dijawab, saya belum bertugas. Sekarang saya udah 5 tahun bertugas. Apakah ada diskriminasi? Apakah ada intoleransi? Apakah ada penindasan kepada keberagaman? Apakah justru muncul persatuan, kesetaraan, kebersamaan? Nah, itu lihat aja 5 tahun ini. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait jawaban Pak Anies ketika tudingan intoleran dan sebagainya itu diarahkan kepada beliau. Jawabannya cukup jelas bahwa selama Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, apa ada itu intoleran? Bahkan yang ada justru persatuan yang ada di DKI Jakarta. Itu adalah fakta teman-teman, bahwa tidak ada diskriminasi, tidak ada intoleransi selama Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah teman-teman, kembali kepada pasangan Pak Anies Baswedan, siapa yang akan menjadi cawapres Pak Anies Baswedan? Kalau kita lihat, AHY kemarin sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan, bahkan sudah berdiskusi panjang lebar di rumah Pak Anies Baswedan antara AHY sama Pak Anies. Sehingga persepsi publik ini mengatakan bahwa AHY cocok menjadi pendamping Pak Anies di 2024. Cocok teman-teman. Kenapa begitu? Karena diskusi cukup panjang, dan ini terasa nyaman dua orang ini. Dua tokoh ini terasa nyaman antara Pak Anies sama Agus Harimurti Yudhoyono. Dan kemarin kita juga melihat AHY berkunjung ke Pak Surya Paloh, dan di sana juga disambut baik oleh Pak Surya Paloh. Itu artinya bahwa sinyal Pak Surya Paloh juga itu sepakat setuju kalau AHY menjadi calon wakil presiden. Tetapi Pak Surya Paloh ini menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada calon presidennya, yaitu Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, jikalau misalkan AHY tidak menjadi calon wakil presiden Pak Anies, bagaimana risikonya? Nah teman, coba kita lihat pandangan seorang pengamat jika AHY ini tidak menjadi calon wakil presidennya Pak Anies Baswedan. Kita baca berita teman-teman dari kompas.com. Pengamat mengatakan, kalau AHY nggak jadi cawapres Anies, koalisi Nasdem, Demokrat, PKS bubar. Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti berpendapat besar peluang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden cawapres pendamping Anies Baswedan. Jika tidak, koalisi Demokrat Nasdem PKS kemungkinan akan bubar. Di beberapa tempat sudah mengatakan 80% AHY akan menjadi cawapres Anies Baswedan. 80%, kata Ray dalam diskusi para sindikat bertemakan PDIP vs Nasdem, ojo dibandingke Kamis 27 Oktober 2022. Kok berani sekali, sebab kalau koalisi ini enggak mencalonkan AHY bubar, ujar dia.
Rai mengatakan Demokrat kemungkinan akan berpindah ke koalisi lain jika AHY tak diusung menjadi cawapres Anies Baswedan. Sebab Demokrat enggan jika hanya sebagai pendukung dalam koalisi. Artinya Demokrat tidak berhasil mencalonkan tokoh internal dalam pengusungan capres-cawapres. Kalau begitu saya AHY harus pasang target. Target saya wakil presiden. Kalau Anda nggak suka saya jadi wakil presiden, saya pindah koalisi, kata Rai Rangkuti. Sebelumnya diberitakan AHY menyatakan siap menjadi cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Kami pribadi terus mempersiapkan diri, apapun tugas ya harus kami jalankan pada saatnya. Apapun itu, dimanapun itu harus siap, ujar AHY saat ditemui di Wisma Nusantara, Gondang Dia, Jakarta Pusat, Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan itu disampaikan setelah Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, untuk makan siang bersama. Namun kata dia, saat ini yang menjadi prioritas adalah pembentukan koalisi antara Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS. Ia mengklaim ketika partai politik parpol tak ingin terburu-buru untuk mengumumkan pendeklarasian capres-cawapres. Karena yang lebih baik adalah koalisi benar-benar solid dan benar-benar setelah itu hanya ada maju ke depan dan berlari, bukan berhenti atau mundur ke belakang, ujarnya. AHY juga mengaku tak mau mendesak mitra koalisi untuk memilihnya sebagai cawapres. Itu sahabat Enjoy Channel terkait Agus Harimurti Yudhoyono yang berpeluang besar untuk menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Karena menurut pendapat Lingkar Madani bahwa kalau ini AHY tidak dicalonkan menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan, kemungkinan ini koalisi bisa bubar, tidak jadi teman-teman. Karena kalau hanya yang mengusung itu Nasdem sama PKS katakanlah, ini kurang teman-teman, kurang 20% thresholdnya. Untuk mencalonkan sebagai calon presiden ini kurang suara. Maka memang idealnya 3 partai politik ini berkumpul bersatu untuk mengusung calon presiden, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dan ini sangat rasional sekali apa yang disampaikan oleh Rai Rangkuti bahwa kalau AHY tidak diusung, bisa jadi ini akan bubar. Jadi Demokrat akan pindah koalisi ke partai lain. Maka sangat rasional sekali kalau Demokrat ini mengusung Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pendamping Pak Anies Baswedan di 2024. Karena di berbagai lembaga survei, ini memang AHY cocok untuk mendampingi Anies Baswedan. Ini kata Rai Rangkuti, 80% hasil survei menunjukkan bahwa AHY cocok menjadi calon wakil presidennya Pak Anies Baswedan. Dan kalau kita lihat di berbagai polling juga mengatakan demikian, bahwa yang cocok untuk mendampingi Anies adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Lihatnya dari apa? Dari chemistry duanya teman-teman. Jadi antara Pak Anies sama AHY ini ada chemistry. Kemarin pada waktu Pak Anies menyelenggarakan Formula E itu datang itu AHY. Jadi sangat akrab dengan Pak Anies Baswedan. Kemudian pada acara di Demokrat, Pak Anies ini juga diundang. Pada waktu Pak Anies masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, diundang oleh AHY dan bertemulah dua-duanya ini teman-teman. Jadi artinya saya melihat antara AHY sama Pak Anies ini sudah ada chemistry yang cukup baik. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Ahmad Heriawan memang punya pengalaman mengelola daerah karena pernah menjadi Gubernur Jawa Barat. Tetapi berdasarkan hasil survei, Ahmad Heriawan itu hampir tidak terlihat di berbagai lembaga survei. Tetapi kalau AHY ini sering masuk teman-teman, masuk di berbagai lembaga survei. Itu artinya memang sosok AHY diperlukan. Sosok AHY ini cocok juga untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Anies Baswedan. Kemudian kalau kita lihat teman-teman, AHY ini pengalamannya luar biasa memimpin Partai Demokrat, partai yang juga cukup besar. Pak Anies punya pengalaman pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi ini kalau dipasangkan, ini saya pikir cocok dan akan membuat koalisi ini semakin kuat. Jadi tinggal PKS ini legowo untuk tidak mencalonkan calon wakil presiden, yaitu Ahmad Heriawan. Dan PKS juga legowo jika pada akhirnya Anies tidak memilih Ahmad Heriawan menjadi cawapres di 2024. Itu teman-teman terkait pandangan dari Rai Rangkuti mengenai calon wakil presiden yang cocok memang
Agus Harimurti Yudhoyono. Jika tidak, ini bisa dimungkinkan koalisi akan bubar jalan karena tidak mengusung Agus Harimurti Yudhoyono di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.